Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan. Sekarang beliau akan membahas kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan dalam hikmah ini, mata rozaqakat ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Ketika dia, Allah Subhanahu wa taala, menganugerahkan kepadamu ketaatan, wal ghina bihi anha, dan menganugerahkan kepadamu kecukupan bersamanya dari ibadah tersebut, dari ketaatan tersebut. Fa'lam, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala, telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya untukmu secara lahir dan secara batin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ketaatan kepada seorang hamba, kemudian menganugerahkan rasa cukup bersama Allah dari ketaatan tersebut. Ingat ya di sini, rasa cukup bersama Allah dari ketaatan. Kita banyak menemukan orang, saya sekarang sudah makrifat, saya nggak butuh sholat. Banyak seperti itu. Saya cukup ingat Allah saja. Itu artinya dia dianugerahkan ketaatan atau kemaksiatan? Kemaksiatan. Mungkin tidak dia makrifat, tidak mungkin. Karena di sini dikatakan dianugerahkan ketaatan. Ya. Dianugerahkan ketaatan, taat itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sholat, taat. Maka ketika ada seorang hamba melaksanakan sholat, artinya dianugerahi ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketaatan lahir, belum ketaatan batin. Maka dikatakan di sini bagaimana ketaatan batin itu didapatkan? Wal ghina bihi anha. Ghina itu merasa cukup bersama Allah dari ibadah yang dia lakukan. Kalau dia masih menganggap ibadahnya itulah yang berfungsi untuk mengangkat dia, derajat dia, memenuhi kebutuhan dia, bukan Allah, maka batinnya belum. Maka di sini kita perlu tekankan satu, ini bukan fikih syariat. Kita tidak membahas syariat. Maka syariat itu harus sudah selesai. Maka para ulama mengatakan orang jangan masuk ke tasawuf, jangan masuk ke hal-hal seperti ini sebelum syariatnya benar. Sebelum syariatnya benar, maka bersyukurlah kita yang bertengkar karena apa? Karena tata cara sholat. Alhamdulillah, kita sudah bertengkar dalam apa? Sudah ribut, berselisih dalam apa? Dalam syariat lahir demi mencari kebenaran lahir yang sesuai dengan Rasulullah. Kita punya guru dalam itu, dalam tata cara ibadah kita, alhamdulillah, sudah cukup. Sekarang kita ingin di-upgrade. Tidak cuma lahir, tapi juga batin. Kita diminta agar apa? Agar kita tidak mengharap dari ibadah yang kita lakukan, tapi kita mencukupkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti meninggalkan ibadah. Ya, bukan berarti meninggalkan ibadah, jangan salah. Contohnya siapa? Contohnya Rasulullah. Dikatakan semua ulama sepakat bahwa afqarul khalqi ilallahi Rasulullah. Orang yang paling fakir,
yang paling membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah. Dan semua ulama sepakat bahwa aghnal khalqi billahi Rasulullah. Orang yang paling mencukupkan bersama dengan Allah itu Rasulullah. Maka Rasulullah itu hidup, Rasulullah itu berbolak-balik dalam kondisi miskin secara lahir, dalam kondisi paling kaya secara lahir. Tapi dua-duanya kaya secara batin karena bersama dengan Allah Subhanahu wa taala selalu. Contoh, ada di antara kita yang pernah merasa seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khandaq, Rasulullah dikepung, kemudian Rasulullah lapar, perut beliau diganjal pakai batu. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Kalau ada seperti itu, datang ke Masjid At-Thayyibah hari Jumat pagi, ada Jumat Berkah. Itu jangan pernah diremehkan hal-hal yang remeh-remeh seperti itu. Kenapa? Hum qaumun la yashqa fihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang tidak ada yang yashqa, itu artinya syaqawah, rugi, celaka, atau ahli neraka, orang yang duduk bersama mereka. Jadi yang duduk di majelis seperti ini, sholat di masjid, ngumpul, sekalipun niatnya ngecas HP di masjid, dapat rahmat dia. Dapat rahmat dia, jangan diremehkan. Bisa jadi dia dapat hidayahnya di situ. Kita nggak tahu. Siapa yang bisa menjamin yang duduk di sini ini ikhlas? Nggak ada yang bisa menjamin. Ustaz Abdurrahman mungkin setelah ini lupa nggak salaman amplopnya. Saya sudah kesel, minggu depan nggak mau ngisi. Itu siapa yang tahu seperti itu? Nggak ada yang tahu. Maka belum tentu. Jadi di sini kita diajak untuk apa? Ibadah yang kita lakukan jangan mengharap kepada ibadah, tapi mengharap kepada yang disembah. Maka Rasulullah itu adalah makhluk yang paling membutuhkan kepada Allah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi seperti apapun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang paling mencukupkan segala sesuatu hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika perang Khandaq juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat nyembelih anak kambing kurus dimakan 1000 orang. Ada yang lebih kaya dari itu? Ada di antara kita nggak punya apa-apa, yang sedikit jadi dimakan semuanya. Kalau kita kan tidak, yang banyak dimakan sendirian, nggak habis-habis juga. Gimana itu kemarin pengumuman itu ada uang 100-an ribu ditumpuk sampai 2 meter itu. Siapa yang mau makan uang sebanyak itu? Cukup perut kita, nggak cukup Pak. Rasulullah satu kambing, anak kambing kurus dimakan 1000 orang ketika itu, dan semuanya kenyang. Ada yang lebih kaya dari Rasulullah? Tidak ada yang lebih kaya dari Rasulullah, karena Rasulullah bersama Allah. Jadi kalau kita mau kaya, kita harus menjadi orang yang paling membutuhkan kepada Allah. Maka kita akan jadi kaya sekaya-kayanya. Maka di sini kaya di sini siapa? Kaya bersama Allah atau kaya bersama dunia? Kaya bersama Allah. Kalau kaya bersama dunia nggak ada cukupnya. Tidak ada cukupnya. Bahkan ada cerita. Ada orang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali karena sebabnya satu. Setiap kali dia makan, dia mengucapkan bismillah. Setelah nelan dia mengucapkan alhamdulillah. Terus seperti itu. Terus seperti itu, artinya dia bersyukur atas nikmat itu. Kesyukuran itu karena apa? Karena Allah. Hanya karena kita coba minum saja kadang lupa bismillah.
Minum lupa bismillah. Mohon maaf, kadang hubungan suami istri lupa bismillah. Anaknya pengen soleh. Gimana Ustaz? Biar anak saya ini jadi ulama, jadi begini-begini. Lupa dia. Bagaimana? Maka mudah untuk jadi kekasih Allah kadang harus ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini contohnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka syariat itu zahir, tapi batinnya itu harus tidak Maka di hadis sahih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yudkhila ahadan amaluhu al jannata. Tidaklah amal perbuatan seseorang sekali-kali akan mengantarkan seseorang tersebut untuk masuk surga. Illa kecuali ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mengguyurnya dengan rahmatnya. Jadi kita masuk surga itu dengan ibadah kita atau dengan rahmat Allah? Dengan rahmat Allah. Karena ketaatan yang kita lakukan itu adalah taufik dari Allah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ini bedanya kita dengan setan. Kalau setan itu merasa saya lebih dari dia. Padahal yang membuat dia lebih siapa? Allah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih dianugerahi ketaatan. Sekalipun kita masih menyandarkan diri kita kepada ketaatan tersebut. Ya Allah, saya sudah tahajud, sudah istikharah kok belum dapat jawaban. Ini gimana sih Allah ini? Saya sudah begini kok hasilnya begini. Kita mempertanyakan Allah. Padahal ketaatan sendiri itu sudah alhamdulillah. Kita hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala jangan menyandarkan dirimu kepada ketaatan itu. Rasulullah pernah menceritakan tentang ibadahnya malaikat. Doanya malaikat itu subhanaka inna la na'buduka haqqa ibadatik. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, engkau yang kami menyembahmu tidak dengan sebenar-benarnya penghambaan. Itu malaikat saja doanya seperti itu. Jadi malaikat maksiat, enggak maksiat malaikat itu, tidak punya kemampuan untuk melakukan maksiat. Jadi ibadahnya malaikat masih merasa bukan dengan sebenar-benarnya ibadah. Lah kita bagaimana? Kita kan baru sudah istikharah sudah gini kita menanyakan ke Allah. Ini Allah gimana kok nggak ada jawaban? Memang istikharah kita sudah benar. Ibadah kita sudah benar, usaha kita sudah benar. Kalau dibandingkan dengan malaikat tadi, malaikat saja tidak merasa benar. Maka jauh. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ketaatan dan kemudian menganugerahkan kecukupan bersama Allah dari ketaatan tersebut, artinya kita melakukan ibadah lupa sudah dengan ibadah itu. Yang diingat hanya kekurangan kita. Ya Allah, saya nggak pantas ya Allah. Sekalipun saya sudah melakukan ini, saya tidak pantas. Ya Allah, tidak pantas terus. Akhirnya kurang terus. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sholat kaki beliau sampai bengkak. Rasulullah sholat kaki beliau sampai bengkak. Kalau kita imamnya panjang sedikit protes kita. Saya dulu juga begitu. Dulu kami ingat sekali waktu Ramadan, ya kelas 3 SMA lah kelulusan. Itu Ustadz Hidayat Nur Wahid itu diminta untuk menjadi imam terawih. Di awal sudah ngomong, terawih kita 1 juz. Wah, pikiran kita bermain, yang ke kamar mandi lah, yang pura-pura sakit lah, yang begini-begini, khusus untuk malam itu. Khusus untuk malam itu. Lah itu proses saja. Hal seperti itu proses. Maka kita harus meningkatkan itu. Tapi ingat,
Apakah Rasulullah seperti itu mencontohkan? Tidak. Rasulullah itu sholat, ingin memanjangkan sholatnya, kemudian melihat tangisan bayi di belakang, beliau pendekkan. Kira-kira Rasulullah khusyuk atau enggak khusyuk? Khusyuk. Jadi khusyuk bukan berarti tidak memperhatikan sekitarnya. Itu contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama kita ini kompleks dan sulit untuk difahami kecuali oleh yang memahami dan menghayati. Ini contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan di sini ada doa dari Imam Abul Hasan Asyadzili. Imam Abul Hasan Asyadzili ini pendiri tarekat Syadziliyah. Beliau di dalam Hizbul Kabir, nas'alukal faqra mimma siwaka. Ya Allah, kami memohon kepadamu kefakiran dari selainmu. Jadi nggak pengen fakir kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak membutuhkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah ceritakan juga guru dari Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari namanya Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Pengen beli barang kepada orang yang baru dia kenal. Dia mengharap digratiskan, mengharap dapat diskon dan seterusnya. Kemudian datang bisikan, ketika kamu mengharapkan kepada seorang hamba, maka kamu akan menjadi hamba dari hamba itu. Jadi nggak boleh ada keinginan seperti itu. Kemudian dikatakan lagi di sini, wal ghina bika hatta la nashhada illa iyyaka. Dan ghina bika, dan kaya bersamamu atau cukup bersamamu hingga kami dapat sehingga kami tidak menyaksikan sesuatu pun kecuali menyaksikanmu. Jadi kita asyhadu an la ilaha illallah, kita sudah menyaksikan Allah atau belum di kehidupan kita? Ini yang dimaksud. Jadi tidak boleh menggantungkan kepada ibadah, tapi yang digantungkan adalah kepada yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah seperti itu, kita akan bisa memahami bagaimana Imam Asy-Syafi'i ketika bulan Ramadan hatam Al-Quran sehari 2 kali. 1 di dalam sholat, 1 di luar sholat, sehari. Kenapa? Karena sudah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahkan bisa memahami Imam An-Nawawi ketika ditanya oleh muridnya, kenapa kok belum menikah? Imam Nawawi itu usianya 45 tahun Hijriah, kurang lebih 42 tahun. Kita sering dengar Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, penjelasan Sahih Muslim, itu semua yang nulis Imam An-Nawawi. Meninggal usia 45 tahun Hijriah atau kurang lebih 42-43 tahun Masehi. Belum menikah. Ditanya oleh muridnya, kenapa kok belum menikah? Ditanya oleh muridnya, kenapa Imam Nawawi belum menikah? Dijawab oleh Imam An-Nawawi, saya lupa, kenapa kamu mengingatkan baru sekarang? Nikah lupa. Nikah lupa. Anak-anak kita sekarang, siapa yang nggak punya pasangan? Di SD aja udah banyak itu. SD, Imam Nawawi lupa. Kenapa? Karena nikmatnya menuntut ilmu. Nikmatnya menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu nikmat sekali. Nikmat sekali. Kami pernah, ini nggak tahu ria atau nggak ngerti saya. Kami pernah LDR. Saya pernah pulang dari Mesir setelah menikah karena kerja terus, akhirnya suruh pulang oleh keluarga. Pas pulang ternyata nama saya keluar, dapat beasiswa di sana harus diambil, kalau tidak jatah Indonesia dikurangi. Akhirnya ikut pendidikan itu 3 tahun terpisah dengan keluarga. Istri dan anak saya di sini, saya di Mesir. 3 tahun itu. 3 tahun itu bisa lupa istri kalau di majelis seperti ini. Ketika pendidikan itu lupa sama anak sama istri. Tapi pulang dari rumah video call, galau lagi. Itu namanya larut di dalam ketaatan itu seperti itu. Jadi ketika dalam majelis lupa. Maka kita menemukan guru-guru kita dalam kondisi sepuh, sakit, ngajar, hilang sakitnya, setelah ngajar sakit lagi. Itu banyak seperti itu. Kita pernah ceritakan ada ulama lumpuh
dengar adzan, dengar qomat, bisa berdiri, bisa ngimami. Setelah salam dia lumpuh lagi. Nah, beda dengan saya tadi subuh itu pulang jam 2 malam. Baru bisa pulang, tidur baru sejam setengah sudah bangun harus sholat subuh. Saya bilang ke istri, oh ngantuk banget, sudahlah nggak usah ngimami. Kamu ikut majelis itu kan sunnah, ngimami itu wajib. Pedes banget akhirnya banget saya. Jadi kadang harus ada sebab untuk apa? Untuk menghayati makna-makna tersebut. Jadi yang duduk di depan ini bukan orang yang benar, bukan. Sama, kita sedang belajar tentang memaknai ibadah itu. Kita sedang beribadah ini untuk mencari apa? Mencari Allah atau mencari selain Allah? Maka kita harus menumpukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa dari Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili tadi. Kemudian, tadi malam juga kami ketemu dalam sebuah majelis dengan Kiai Yazid Romli. Usianya sudah 84 tahun di Gandaria. Beliau ternyata 2 tahun itu mendatangi majelis dari Grand Syekh Al-Azhar, yaitu Syekh Abdul Halim Mahmud, ulama besar. Itu beliau cerita bahwa Syekh Abdul Halim Mahmud suatu ketika beliau ingin menuliskan biografi dari Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ini. Pengen menulis biografi para ulama, kemudian istikharah hasilnya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Setelah siap semuanya, mau ditulis, blank, hilang semuanya. Berapa banyak kita seperti itu? Banyak, sering seperti itu. Karena apa? Karena menumpukan kepada pengetahuan yang dia pelajari. Saya punya teman, pernah kita ceritakan juga di sini, khutbah. Sudah buat kerpean khutbahnya. Ditulis kerpean kecil. Sudah wasiat takwa, ketika khutbah, kena kipas angin kertasnya, jatuh. Hilang, nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena ilmunya di kertas. Coba ilmunya itu dia fokus kepada bukan ilmu yang dia pelajari, tapi fokusnya kepada yang memberikan ilmu, maka ilmu itu akan mengalir. Ini bedanya antara belajar dengan bimbingan atau belajar secara formal saja. Maka kalau sudah seperti ini itu ijazah nggak penting. Ini saya bukan duduk yang lain-lain ya. Ini bimbingan. Ini butuhnya bimbingan. Maka di sini itu beliau menceritakan bahwa Syekh Abdul Halim Mahmud ketika sudah siap itu beliau lupa semuanya, hilang pengetahuannya. Kemudian didatangi oleh orang menggunakan pakaian putih, kemudian diberikan kertas. Kamu ada masalah? Kalau ada masalah baca wirid ini. Baca wirid ini. Setelah tahajud beliau baru dibaca kertas itu, ternyata memancarkan cahaya. Nah, yang dibaca itu sholawat yang ditulis, tulisan itu sholawat yang ditulis oleh gurunya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, yaitu Imam Abdus Salam Ibnu Mashish namanya. Sholawatnya namanya sholawat Mashishiyah. Dan itu yang dibaca. Setelah membaca itu, baru setelah itu beliau Beliau ingat semua. Yang lupa itu semuanya ingat dan lancar menulisnya. Di situ beliau yakin bahwa yang datang itu adalah Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Langsung beliau mengatakan, kalau ingin nulis tentang aku, doakan guruku. Jadi itu tentang pengetahuan. Nah, kita kan sekarang banyak belajar tentang baca sholawat, baca begini, baca begitu. Itu kan harapan dari apa yang kita lakukan itu menghasilkan apa begitu. Padahal maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah apa yang kita lakukan harus ingat kepada yang menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk melakukan ketaatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, maka itu yang disebut dengan ikhlas. Di situ dikatakan di sini sebagai apa? Maka dia Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya bagi hamba tersebut secara lahir dan secara batin. Khatib Jumat tadi ketika kertasnya jatuh, dia harus belajar bahwa apa? Kembali kepada Allah, bukan kembali kepada kertas. Ya. Ketika saya khutbah, kemudian disalami amplop yang tertukar, pernah saya ceritakan juga, maka diingatnya apa? Jangan ingat DKM-nya yang salah. Tapi diingat apa? Bahwa kita nggak ikhlas, jangan bertumpu kepada amplop itu. Ketika ngajar,
ketika belajar sama saja seperti itu, kita bertumpunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat tersebut kepada kita, yaitu nikmat lahir dan nikmat batin, dan kita tidak menumpukan diri kita kepada amal-amal yang telah kita lakukan, tapi menumpukan diri kita kepada zat yang menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Allahumma amin. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Tidak ada. Jika tidak ada, mari kita tutup dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk semakin mendekat, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan batin, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia sebelum di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita dalam keadaan keimanan kita yang paling tinggi dari garis kehidupan kita ini. Allahumma amin. Ini yang dapat kita kaji. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.